Selamat datang kembali Nutri Rangers, teman-teman setia pendengar podcast Fantasi Orma. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Oh iya, buat Nutri Rangers semua, selamat ya sudah masuk ke semester baru nih. Nah, gimana perkuliahannya di semester baru ini? Oke, semoga selalu lancar dan semangat ya. Dan untuk semua Nutri Rangers, always have a nice day. Oke, sebelum kita lanjut ke podcastnya nih, masa nggak kenalan dulu sih sama yang menemani teman-teman selama beberapa menit ke depan. Salam kenal, saya Dora sebagai podcaster Fantasi 3 Ormagika 2024 yang akan menemani teman-teman semua sampai podcast ini berakhir. Oke, nah buat para Nutri Ranger semua, jangan lupa stay tune sampai akhir nanti ya, karena bakalan banyak nih ilmu baru yang tentunya menarik dan pastinya bermanfaat buat teman-teman semua. Selain itu, teman-teman juga dapat mengajak Nutri Rangers lainnya untuk mendengarkan podcast ini dan menontonnya di Spotify ataupun di YouTube di official account Ormagika @ormagika_fikes_ub. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu dulu nih kalau sebenarnya Fantasi Ormagika itu terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu webinar dan podcast. Nah, Fantasi 3 kali ini akan diadakan dalam bentuk podcast. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol santai bareng narasumber kita nantinya. Dan Nutri Rangers dapat mendengarkan podcast ini berulang kali, di mana saja dan kapan saja, dan tentunya gratis. Oke, by the way, Fantasi 3 ini merupakan konten podcast kedua dari Fantasi 2024 loh teman-teman. Nah, waktu podcast Fantasi 2 kemarin, kita sudah bahas terkait meal preparation. Nah, buat Nutri Rangers yang penasaran sama bahasan tersebut, atau mungkin belum kesempatan buat nonton podcast kita sebelumnya, setelah mendengarkan podcast ini, jangan lupa mampir ke sana dulu ya, yang telah di-upload juga di Spotify dan YouTube Ormagika Fikes_ub. Oke, Nutri Rangers, pastinya sudah tahu ya sama tema Fantasi 3 ini bukan? Seperti yang dapat dilihat pada cover podcast ini, bahwa Fantasi 3 datang dengan tema Balancing Act Prioritizing Health in Both Food and Packaging. Nah, pastinya di podcast ini kita bakalan melibatkan nutritionist influencer sebagai pemateri kita. Jadi, teman-teman boleh nih simak baik-baik obrolan asik dan insightful kita hingga akhir nanti. Oke, sebelum kita mulai, kita tentunya harus kenalan dulu nih sama bintang tamu kita yang luar biasa. Nah, bintang tamu kita ini merupakan alumni sarjana dan profesi gizi di Universitas Brawijaya. Nah, bintang tamu kita ini juga memiliki banyak sekali pengalaman, teman-teman. Di antaranya, beliau pernah menjadi konsultan gizi di Dietindo pada tahun 2012 hingga 2013. Nah, beliau juga pernah menjadi owner serta ahli gizi di Omah Sehat Catering pada tahun 2013 hingga 2016. Beliau juga pernah menjadi koordinator penyelenggaraan makanan pavilion di Rumah Sakit Saiful Anwar pada tahun 2014 hingga 2016. Nah, beliau juga pernah menjadi owner di kedai mie ayam sehat di Motivami ID pada tahun 2018 hingga 2019. Dan kini beliau menjadi owner serta ahli gizi di Bekal Bos ID sejak tahun 2019. Wah, luar biasa banget gak sih bintang tamu kita kali ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita hari ini yang sangat luar biasa, yaitu Bu Amelia Setiawati, Sarjana Gizi Registered Dietitian. Assalamualaikum Bu Amel, bagaimana kabarnya hari ini Bu Amel? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak Dora. Ya, alhamdulillah Bu kalau gitu. Oke, baik Nutri Rangers. Selama beberapa menit ke depan, kita akan mengobrol santai dan ditemani dengan Bu Amel dalam podcast Fantasi 3 2024 kali ini.
Oke, sebelumnya saya mau bahas sedikit nih, Bu. Kenapa sih kok kita angkat tema tentang balancing act, prioritizing health in both food and packaging. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam era modern saat ini, kesehatan itu menjadi prioritas utama yang seringkali terabaikan dalam pemilihan makanan dan kemasan yang digunakan. Banyak sekali nih orang-orang yang lebih fokus pada kemudahan dan kepraktisan sehingga sering mengabaikan dampak jangka panjang dari makanan yang mereka konsumsi serta kemasan yang menjelajahinya serta kemasan yang menyertainya. Nah, dalam bahasan ini kita akan menjelajahi pentingnya menyeimbangkan antara memilih makanan yang bergizi serta memperhatikan kemasan yang tidak hanya aman bagi kesehatan, tetapi juga tentunya ramah lingkungan. Nah, sepertinya podcast ini sangat penting nih bagi kita semua dan tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa gizi saja, tetapi untuk semua orang yang ingin menjaga kesehatannya melalui pemilihan makanan yang bergizi sekaligus memperhatikan kemasan yang digunakan. Salah satunya adalah dengan lebih selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, namun tetap mendukung penggunaan kemasan yang berkelanjutan, sehingga kita bisa tetap sehat tanpa mengorbankan lingkungan. Nah, oke, Bu Amel. Ngomongin soal makanan sehat, kita ulik dulu nih dari dasarnya. Menurut Bu Amel sendiri, makanan yang dianggap sehat itu makanan yang seperti apa sih, Bu? Kalau makanan sehat ya, berbicara dari kita sebagai orang gizi, tentunya makanan itu mengandung gizi seimbang ya, makanannya lengkap. Jadi makanan itu beragam dan ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada serat, ada lemaknya juga gitu. Jadi dia lengkap nutrisinya gitu. Dan dia tentunya baik untuk tubuh. Oke. Biasanya nih Bu, kan pada sebuah makanan kita tuh tidak bisa terlepas dari yang namanya kemasan ya Bu. Nah sebenarnya fungsi dari kemasan di era sekarang itu bagaimana nih Bu? Oke, jadi fungsi dari kemasan itu kita breakdown menjadi dua ya. Jadi dari sisi kita sebagai produsen dan juga dari sisi kita sebagai customer. Kalau sebagai produsen, kemasan itu jelas berfungsi untuk melindungi dan mengamankan produk yang kita produksi ya dari cemaran bahaya lingkungan, dari cemaran biologis, dari fisik juga gitu. Jadi dari bahaya-bahaya kimiawi itu kemasan melindungi dan mengamankan produk kita untuk itu. Dan juga kalau dari sisi penjual atau produsen, kemasan ini juga berfungsi sebagai bagian dari marketing. Jadi semakin menarik biasanya kemasannya, orang akan semakin tertarik untuk membeli produk kita kan gitu. Jadi bisa jadi sisi marketing juga dari sisi untuk produsennya. Nah, kalau dari sisi untuk customer, jadi fungsi dari kemasan ini yang pertama memudahkan si customer ini menemukan produk yang dia cari ya. Terutama misalnya produknya itu masuk ke kategori retail. Jadi kayak roti, terus kayak minuman dalam kemasan yang ada di banyak supermarket itu kan kita kan konsumen kan kalau memilih dia melihat dari kemasannya, biasanya kan ada macam-macam di situ, ada komposisinya kan dia membandingkan di situ. Jadi dia sebagai dari sisi customer digunakan untuk menemukan produk yang dia cari. Lalu dia juga bisa memudahkan untuk mengetahui komposisi. Jadi nanti di dalam kemasan itu biasanya ada komposisinya apa aja gitu ya. Sekarang yang lagi ngetren kan kayak yang lagi viral tuh kita bisa mengamati komposisi berapa jumlah gula dalam kemasan minuman, itu kan yang lagi ngetren ya sekarang ya. Itu kan harus ada di produk-produk yang air minum dalam kemasan, itu harus ada berapa persentase gulanya. Nanti kita bisa cek di situ gulanya termasuk tinggi atau enggak. Itu dari sisi customer fungsinya kemasan. Lalu juga memudahkan dalam konsumsi. Jadi misalnya mie kita konsumsi mie kemasan itu ya, mie dalam cup itu kalau nggak ada kemasannya kan kita akan susah mengkonsumsinya, tapi kalau ada kemasannya tinggal dikasih air panas bisa langsung dimakan. Itu contoh ya. Lalu misalnya kemasan itu bisa didaur ulang, itu bisa menjadi alih fungsi, maksudnya kita bisa gunakan lagi, itu bisa digunakan sebagai kemasan selanjutnya oleh si customer gitu.
Dan yang terakhir biasanya juga sebagai bahan aktualisasi diri. Jadi kemasan itu biasanya untuk validasi sosial juga. Jadi semakin misalnya kemasan dalam brand tertentu, kita mengkonsumsi brand tertentu, orang yang butuh validasi sosial, oh dia kemasannya makan makanan kemasan yang merek ini nih, wah berarti dia berasal dari kalangan sosial tertentu, yaitu tertentu aja yang menggunakan kemasan sebagai fungsi tersebut untuk validasi sosial. Itu sih. Jadi fungsi kemasan bisa dilihat dari sisi penjual atau produsen dan dari sisi customer-nya. Oke, keren banget nih fungsi dari kemasan itu nggak cuma dari sisi produsennya, tetapi juga dari sisi pembelinya. Oke Bu, sekarang kita mungkin lihat dulu dari sisi produsennya dulu ya Bu. Nah, bagi produsen ini faktor-faktor apa aja sih Bu yang harus dipertimbangkan sebelum memilih kemasan yang cocok untuk produk mereka nih Bu? Iya, jadi kalau dari produsen itu kita harus jelas dulu ya di awal. Jadi kita ini sebagai produsen, bisnis produsen kita, produsen makanan kita atau minuman kita itu modelnya seperti apa. Jadi mau makanan atau minuman itu mau kita jual di toko kita sendiri misalnya, atau kita titipkan di toko atau titip di retail, itu nanti kemasannya pasti akan berbeda ya. Sebagai contoh misalnya ini ada kelihatan nggak ya gelas? Nggak kelihatan ya gelas ya. Ini orang beli minuman misalnya katakanlah jus gitu ya, jus di street food di pinggir jalan atau mungkin di kios yang bersih gitu. Kita minuman jus kita langsung kemas, biasanya langsung dikemas di cup, dikasih sealer gitu aja kan ya biasanya. Tapi kalau ini contohnya ini adalah minuman kemasan di sini contohnya dia ada label, ada logonya, ada keterangan SNI, ada keterangan komposisi, ada nilai gizinya gitu ya. Ini contohnya. Jadi bedanya ketika jus itu sudah masuk kemasan seperti ini dan dia dijual di retail, nah itu dia harus memenuhi standar-standar tertentu, mulai dari jenis plastik atau jenis botolnya, lalu ada kriteria seperti logo, komposisi, dan itu harus dipenuhi di situ. Tapi kalau kita beli di kios atau di toko yang langsung langsung diproses saat kita pesan, itu kita tidak perlu kan ada nilai gizi atau ada komposisi, kan kita tidak perlu karena kita melihat langsung si penjual itu memproses minuman itu di depan kita gitu. Jadi kita nggak perlu ada komposisi. Jadi yang perlu diperhatikan, kita mau bisnis seperti apa dulu. Nanti kemasannya akan mengikuti. Jadi kita mau langsung diberikan kepada konsumen atau kita titipkan di toko. Karena kalau kita titipkan di toko atau retail kan konsumen tidak ketemu kita ya. Jadi konsumen harus tahu bagaimana tentang produk kita itu ya dari keterangan yang ada dalam produk gitu. Jadi faktornya yang pertama adalah dia mau bisnis seperti apa dulu, minuman atau makanan, dan modelnya apakah ditaruh di retail ataukah diproduksi sendiri, dijual sendiri. Itu gitu ya. Terus setelah itu nanti kalau misalnya emang kita mau kita misalnya contohnya kita ambil kita mau produksi minuman kemasan. Nanti dia nanti berpengaruhnya apa? Berpengaruhnya nanti akan ke jenis kemasannya, lalu dia bisa didistribusikan atau enggak gitu. Jadi distribusikan ke agen, misalnya keluar kota, itu dia compact apa enggak gitu ya. Jadi pengaruhnya di situ. Kita pakemkan dulu kita mau di bisnis yang mana gitu ya. Jadi nanti produk kemasannya juga pasti akan berbeda. Itu kalau dari sisi produsen. Kalau kita mau produksi, kita juga mau produksi makanan yang siap saji atau yang misalnya frozen, itu juga nanti akan berbeda. Jadi yang paling penting adalah jenis makanan dan jenis bisnisnya dulu, kita mau bermain di ranah mana gitu. Itu untuk dari sisi produsen ya. Oke, baik. Berarti dari sisi produsen ini harus benar-benar memperhatikan ya Bu ya dalam pemilihan kemasannya, apa yang cocok untuk proses distribusinya dan juga produk dari produk dia sendiri. Iya. Oke, Bu. Kira-kira kalau dari produsen ini tidak memperhatikan pemilihan kemasan nih Bu, kira-kira akan berpengaruh terhadap kualitas makanannya nggak sih Bu? Tentu ya. Pasti itu akan berpengaruh dengan kualitas makanan. Jadi misalnya dia mau produksi
makanan atau minuman yang mau ditaruh di retail, tapi dia kemasannya kemasan seperti ini, kemasan yang hanya plastik di cup gitu aja. Itu yang satu pasti kalau dan itu dari plastik misalnya ya. Dari plastik itu kalau misalnya didistribusikan kena panas, selalu kena suhu yang tidak stabil, kemasannya seperti itu aja, itu pasti entah nanti peot, entah nanti ada cemaran kimia yang masuk ke situ karena kena panas tadi ya. Gitu. Jadi kalau tidak diperhatikan, produsennya nggak ngerti ini kemasannya harus seperti apa, itu pasti akan berdampak juga pada kualitas produk itu. Dan kalau kualitas produknya sudah menurun, sudah jelek, pasti akan berpengaruh juga ke kesehatan kita sebagai customer gitu loh. Jadi harus diperhatikan mulai dari produsennya yang paham kemasannya harus seperti apa supaya kualitasnya tetap terjaga gitu. Oke, baik Bu. Berarti bakalan sangat berpengaruh ke kualitas dari kualitasnya dan ke kesehatan juga pastinya nanti ya. Oke, iya Bu. Nah, oh ya, tadi kan di waktu perkenalan juga tadi Bu Amel sempat di-spill sedikit nih kalau Bu Amel punya sebuah bisnis frozen food gitu. Nah, pastinya dari Bu Amel kan pernah langsung mempraktekkan nih terkait pemilihan kemasan. Nah, apa boleh diceritakan kepada kita semua nih Bu, kemasan apa yang Bu Amel gunakan dan kenapa kok bisa memilih kemasan tersebut? Jadi kalau untuk frozen food ya, kalau frozen food itu karena dia adalah makanan yang ready to cook ya, jadi masih akan ada proses lagi gitu ya. Dan dalam penyebarannya dia harus sekompak mungkin supaya dia tidak bocor, terus supaya awet di perjalanan. Itu kami sementara ini masih memilih vacuum pack, plastik vakum ya, plastik vakum yang memang sudah food grade dan jenisnya itu dari nilon. Itu untuk makanan beku. Jadi dia memang khusus didesain untuk mengemas makanan yang bisa divakum dan bisa didistribusikan ke jauh, nggak hanya dalam jangka jarak dekat tapi jarak jauh. Nah, setelah dia dikemas oleh vacuum pack, kita mengemasnya juga dengan namanya itu kemasan, nama kardusnya namanya adalah Alpha Board. Jadi dia khusus gitu, kardusnya itu kardus khusus kirim makanan ya. Jadi dia tahan air, jadi tidak mudah ngerembes. Kalau kardus biasa kan nanti frozen food yang mencair dia bisa rembes ya. Nah itu kita namanya Alpha Board itu khusus. Jadi dia tahan air dan dia bisa dipakai beberapa kali. Jadi nggak langsung sekali pakai itu enggak gitu. Jadi memang kita cari yang benar-benar ramah lingkungan tuh, maksudnya kita bisa gunakan lagi gitu loh, bisa digunakan lagi. Dan kalau nggak pakai Alpha Board, kita kadang juga pakai Thermapack. Nah, Thermapack itu seperti tas yang ada thermalnya itu ya. Thermalnya itu untuk menjaga suhunya tetap dingin dan dia juga bisa dipakai lagi berulang kali gitu. Jadi kita menghindari penggunaan banyak plastik ya, karena kita untuk frozen foodnya sendiri sudah dikemas plastik nilon, tapi untuk kemasan luarnya, untuk pengiriman distribusinya, kita menggunakan itu tadi Thermapack atau dus Alpha Board. Itu kalau untuk frozen food. Gitu. Tapi kalau untuk makanan yang siap saji, mungkin sharing sedikit ya, makanan siap saji itu berbeda ya dengan frozen food ya. Makanan siap saji itu biasanya makanan siap saji, karena kami selain melayani frozen food, kita juga melayani makanan siap saji ya. Nah, makanan siap saji itu biasanya adalah kemasan yang digunakan, yang paling sering digunakan apa biasanya? Mungkin tahu Mbak? Plastik atau kardus gitu ya Bu? Jadi ya itu yang standar ya biasanya. Tapi kalau biasanya Mbak Dora lihat di orang-orang jualan gitu untuk makanan siap saji, biasanya apa selain plastik? Kalau mungkin di daerah saya ini paling sering styrofoam nih. Styrofoam ya. Nah itu styrofoam itu sudah kita hindari sih untuk makanan siap saji ya, karena styrofoam itu sebenarnya memang jika styrofoam di Indonesia itu masih dalam batas wajar, jenis namanya zatnya yang berbahaya itu namanya stiren ya. Stirennya itu masih dalam batas wajar, asal memang tidak digunakan dalam jangka panjang dan secara terus-menerus gitu. Nah, tapi kita sudah menghindari styrofoam. Jadi kita di sini menggunakan kardus yang kadang dialasi sama
kertas juga sih, sama kertas. Jadi kardus yang ada alas kertasnya, atau tetap plastik tapi plastik yang thin wall itu, yang agak tebal itu, dan itu bisa digunakan berulang kan. Jadi tidak langsung dibuang sekali pakai itu. Jadi kita menggunakannya itu, atau yang lebih aman lagi sebenarnya aluminium foil atau kaca gitu ya. Tapi kan kalau aluminium sama kaca kan biasanya harga lebih mahal gitu ya. Tapi kalau untuk styrofoam kita sudah tidak pakai lagi, walaupun sebenarnya styrofoam ini dari BPOM itu sebenarnya masih membolehkan, asal yang pertama dia tidak digunakan untuk mengemas makanan yang panas banget gitu ya, yang ada berair berkuat tapi masih dalam tahap yang masih panas, jadi baru matang langsung dimasukin ke styrofoam gitu. Nah itu yang berbahaya Mbak, jadi itu berbahayanya di situ. Dan makanan apalagi yang tidak boleh langsung styrofoam itu adalah makanan yang mengandung minyak dan lemak ya, jadi kayak gorengan, santan kayak gitu tuh, itu nggak boleh langsung kena styrofoam, karena jenis minyak, jenis lemak dan panas itu bisa langsung bereaksi dengan zat stiren tadi yang ada dalam styrofoam, jadi itu berbahaya. Kalau masih mau menggunakan styrofoam itu boleh, asal itu tadi makanannya ditunggu dulu sampai suhunya lebih sekitar di bawah 90 derajat ya, karena kalau masih 90 derajat itu pasti dia akan bereaksi. Ditunggu dulu sampai suhunya turun, atau dialasi dengan daun pisang. Nah, dengan daun pisang, biasanya daun pisang ya, karena kalau plastik nanti sama aja dong. Jadi pakai daun pisang, dialasi dengan daun pisang itu masih relatif boleh lah ya, walaupun kalau bisa cari alternatif yang lain yang lebih aman itu lebih baik gitu. Jadi kalau dari sisi makanan yang siap saji, jadi saya sekalian menjelaskan tentang makanan siap saji ya, itu tadi yang biasa dipakai plastik bisa, tapi pilih plastik yang memang dia tahan panas. Itu biasanya ada di kemasannya. Kalau kita cari, kalau kita produsen, kita biasanya cari ya, plastik ini apakah benar ada food grade-nya, ada tulisan food grade-nya di di kemasannya, dan ada tulisannya tahan panas gitu. Jadi jenisnya PET, jadi polyethylene dan HDPE. Nah itu, jadi kita cek aja di kemasannya plastiknya itu apakah ada tulisan itu. Kalau ada tulisan itu food grade, PET, HDPE, itu masih bisa digunakan gitu ya plastik. Jadi plastik, kertas dan karton gitu ya, terus aluminium dan kaca. Itu sih sementara kalau yang untuk makanan siap saji. Oke, berarti kalau untuk styrofoam sebenarnya masih aman, tapi kita harus memperhatikan juga ya Bu ya, makanan apa yang Iya, makanan apa. Jadi misalnya kita lihat penjualnya, kalau makanannya itu panas, mongah-mongah gitu, istilah orang Jawa Timur ya. Kok kemasannya pakai styrofoam tuh kita perlu wah ini kok pakai styrofoam ini, itu berbahaya pasti, karena panasnya itu bisa langsung bereaksi dengan si stiren itu, walaupun memang tidak langsung mengakibatkan akibat dampaknya langsung terlihat, itu nggak langsung terlihat ya, tapi lebih baik kita mengurangi lah penggunaannya gitu. Oke Bu. Oh iya Bu, saya ingin bertanya nih, nah kalau di kehidupan sehari-hari saya tuh sering banget menemukan bahwa banyak penjual yang menggunakan kertas nasi untuk membungkus kayak gado-gado ataupun lontong dan sebagainya. Nah, apakah itu aman nih Bu?